Halo, selamat pagi pemirsa. Ini Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Galuh Pandu. Dan saya Cika Mutazam, dan pemirsa inilah Ainis Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini pemirsa. Konser musik koplo di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu malam diwarnai kericuhan. Penonton yang sudah membeli tiket membakar properti konser lantaran kecewa. Bintang tamu 3 band koplo yang dijanjikan penyelenggara tidak jadi tampil. Konser Guyon Waton di Pasar Kemis gagal total. Penonton ngamuk hingga bakar panggung, guys. Konser musik band koplo yang digelar di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten berujung ricuh pada Minggu malam. Sejumlah penonton terlihat membakar sejumlah properti konser seperti pagar, sound system, kursi hingga sebagian tenda yang ada di panggung utama. Aksi pembakaran usai setelah puluhan petugas kepolisian dari Polsek Pasar Kemis dan Polresta Tangerang datang ke lokasi kejadian. Penonton mengatakan aksi ini dipicu kekecewaan penonton lantaran 3 band koplo, NDXAK, Phil Koplo, dan Guyon Waton yang dijanjikan penyelenggara tidak jadi tampil. Diduga tidak tampilnya 3 band koplo yang menjadi bintang tamu dalam konser tersebut karena pihak penyelenggara belum menyelesaikan pembayaran. Tahu nggak sih Bang, kenapa konser itu bisa nggak jadi tuh Guyon Waton sama NDX itu kenapa bisa nggak jadi? Tadi dapat info dari pihak Guyon Watonnya karena masalah pembiayaan administrasinya karena belum lunas, jadi mereka berdua itu tidak bisa tampil di acara. Menyikapi hal ini, polisi membantah hal tersebut bukan kerusuhan melainkan ketidakpuasan para penonton. Polisi akan memanggil pihak penyelenggara konser untuk dimintai keterangan terkait peristiwa tersebut. Kami jelaskan untuk video yang beredar bahwa adanya kerusuhan, kami katakan itu tidak kerusuhan, ya, tetapi ketidakpuasan penonton kepada oknum penyelenggara yang sudah mempersiapkan dari panitia dan kemudian tidak sesuai dengan janji dan etiket yang diberikan. Untuk mengantisipasi kerusuhan semakin membesar, sejumlah petugas disiagakan di lokasi konser. Polisi pun akan mencari provokator hingga peristiwa pembakaran terjadi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ainis melaporkan. Di Jawa Timur, pemirsa, puluhan santri dan guru salah satu pondok pesantren di Surabaya terjebak di dalam lift selama setengah jam terjebak. Seluruh penumpang berupaya tetap tenang hingga petugas datang untuk evakuasi. Tenang nak. Jangan gerak, jangan lagi dulu ini belum. Personil Damkar Kota Surabaya, Jawa Timur menjebol plafon lift untuk mengevakuasi penumpang yang berada di dalamnya. Sebanyak 49 orang yang terdiri dari santri dan guru pondok pesantren Alif Lam Mim terjebak di dalam lift selama hampir setengah jam. Peristiwa ini terjadi saat santri dan guru hendak gladi resik wisuda lulusan SMP dan SMA di gedung Empire Palace. Diduga lift berhenti mendadak akibat kelebihan muatan. Setengah jam. Sempat ada yang nggak bisa nafas atau ada gimana gitu, kesulitan di dalam. Sampai pingsan? Oh nggak sampai pingsan. Untuk santri perempuan dan guru dievakuasi menggunakan tangga agar mengantisipasi cedera saat proses evakuasi. Kemudian teman-teman meluncur, begitu lift di lantai 2 dibuka, ternyata boxnya itu masih di tengah-tengah. Ya, kemudian dievakuasinya yaitu salah satu plafonnya dari lift tadi itu dibuka satu, kemudian awalnya anak-anak itu naiknya di pinggul gitu ya, pinggul gantian satu-satu, tapi kalau itu laki, kalau perempuan kan nggak mungkin karena di situ juga ada guru, akhirnya kita pinjemi tangga. Usai dievakuasi, seluruh santri beserta guru diperiksa kesehatan dan kembali melanjutkan aktivitas mereka. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Diduga hendak mencuri sepeda motor, seorang pria di Indramayu, Jawa Barat menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung petugas Satreskrim Indramayu berhasil mengamankan pelaku dan memburu satu tersangka lainnya yang melarikan diri.
Beginilah bentuk kekesalan warga desa Kerukan Bundar Wetan, Kecamatan Kerukan Bundar, Kecamatan Indramayu usai menangkap basah terduga maling sepeda motor. Pelaku yang merupakan asal desa Jagapura, Cirebon, babak belur dihajar massa. Di rumah warga, suasana kian mencekam lantaran informasi tertangkapnya maling dengan cepat menyebar dan membuat warga berkerumun. Pihak kepolisian yang tiba di lokasi langsung berupaya mengevakuasi pelaku dari amukan warga. Setelah melakukan dialog, pelaku berhasil diamankan ke mobil Dalmas dengan proses yang dramatis lantaran petugas harus mencegah amukan massa. Kepergok, cuma Kepergok? Ya, Pada saat itu ngambil apa? nggak ngambil apa-apa, cuma baru nengok aja. Karena di dalam posisi rumah ada saya di dalam, jadi dia balik lagi. Oh, balik lagi. Ada berapa pelaku tadi? Total yang saya lihat pas keluar, dia sendiri, cuman yang satunya naik motor, di atas motor udah standby di depan. Jangan sampai terjadi aksi main hakim sendiri. Kita cepat bertindak, sehingga alhamdulillah untuk orang yang akan dihakimi massa karena dicurigai akan melakukan tindak pidana, berhasil kita amankan, kita evakuasi sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Pelaku pencurian telah diamankan ke Satreskrim Polres Indramayu guna menjalani pemeriksaan. Polisi juga memburu satu rekan pelaku yang kabur usai kejadian. Kasusnya kini ditangani Satreskrim Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tau Iskandar, Ainus melaporkan. Sebuah truk ekspedisi bermuatan paket terbakar di ruas tol Pejagaan Pemalang, Jawa Tengah pada Minggu malam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun arus lalu lintas di tol sempat mengalami kemacetan. Dalam video amatir, sebuah truk berisi paket kiriman terbakar di kilometer 306A arah Jakarta ke Semarang. Api dengan cepat menghanguskan barang di dalam truk hingga tak bersisa. Berdasarkan keterangan pengemudi truk, api berasal dari tumpukan barang paketan yang tersimpan di dalam box truk tronton yang dibawanya dari Jakarta dengan tujuan ke Surabaya. Sang sopir pun tak mengetahui isi paket kiriman tersebut. Perkiraan api di dalam box tengah-tengah box muatan dari muatan. Kemungkinan besar kita kan kurang tahu yang namanya paket dicepatkan barang karungan kita kan tidak tahu. Saat ini masih dilakukan pemadaman, proses evakuasi barang-barang maupun dari damkar masih berlangsung, dan arus lalu lintas kita buka satu lajur biar tetap bisa berjalan. Kebakaran truk sempat membuat arus lalu lintas arah Jakarta ke Semarang terhambat selama 1 jam karena proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, Ainus melaporkan. 3 truk dan 1 unit forklift ludes terbakar di gudang kawasan Jemundong, Taman Sidoarjo, Jawa Timur pada Minggu pagi. Kebakaran pertama kali diketahui penjaga gudang yang menginap di lokasi. Beginilah kebakaran gudang di kawasan pergudangan Jemundo, Taman Sidoarjo. Isi gudang yang berupa belasan ton bekatul atau serbuk halus dari hasil kulit padi yang digiling mudah terbakar, membuat api cepat membesar. Kebakaran ini menghanguskan 3 unit truk dan 1 unit forklift yang terparkir di dalam gudang. Api udah gede. Nah, terus dibangun sama ini adik saya ini Roni. Ya udah itu aja tahu saya Mas. Terus setelah tahu api gede apa yang dilakukan Mas? Kami orang kan tuh panik jadi keluar dulu minta pertolongan gitu. Sampai sini. Ya sama nelpon bos juga. Hingga saat ini petugas pemadam kebakaran dari BPBD Sidoarjo masih melakukan pendinginan. Kobaran api sudah berhasil dikendalikan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab kebakaran belum diketahui pasti, masih dalam proses penyelidikan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang driver ojek online mengamuk di rumah seorang konsumen lantaran kesal kesulitan menemukan alamat konsumennya. Motor korban dirusak hingga anak korban mengalami luka akibat pecahan kaca.
pecah nih. Aduh. Kesal lantaran diduga sulit mencari alamat tujuan, seorang driver ojek online mengamuk hingga menendang sepeda motor konsumennya. Kejadian ini bermula saat korban memesan sebuah ponsel secara online dari salah satu marketplace dengan sistem someday. Korban pun sempat terkejut lantaran driver ojol marah-marah saat tiba di lokasi. Sempat terjadi perdebatan di antara keduanya lantaran sang driver ojol mengaku telah menghubungi konsumen melalui aplikasi marketplace namun tidak direspon. Korban pun membantah lantaran mengaku tak ada panggilan masuk. Usai menendang motor hingga mengenai kaca rumah, anak korban terluka karena terkena pecahan kaca. Sang driver ojol tersebut pun kabur meninggalkan lokasi. Tak lama kemudian korban menerima cat ancaman pembunuhan dari driver ojol tersebut. Dia mau nendang pintu nggak nyampe, akhirnya dia nendang lah motor yang parkir di sini, jatuh kena jendela dan saya kaget sama anak keluar, anak saya kena pentalan kaca itu kakinya, gitu. Habis itu saya buka pintu, dia langsung gas kenceng, gitu. Dan nggak lama dia chat saya mengancam. Atas kejadian ini, korban pun melaporkan peristiwa yang menimpanya ke pihak aplikasi ojek online dan Mapolsek Cimanggis, Kota Depok. Korban berharap pelaku dapat dijerat dengan hukum yang berlaku. Dari Depok, Jawa Barat, Iyong Rizky, iNews melaporkan. Masih menyaksikan iNews Pagi. Jelang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, sejumlah persiapan telah dilakukan. Gelar di Pengadilan Negeri Bandung ini dijadwalkan akan dimulai pada Senin pukul 9 pagi dan pada Minggu sore. Ruang sidang telah dipersiapkan mulai dari penataan kursi hingga tempat media untuk meliput. Sementara itu sejumlah pola pengamanan pun telah disiapkan demi menjaga kelancaran jalannya persidangan. Pengadilan Negeri Bandung juga memastikan sudah berkoordinasi dengan Polda Jabar untuk pengamanan sidang ini agar berjalan dengan kondusif. Jelang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tim kuasa hukum Peggy mulai bertolak ke Bandung, Jawa Barat dengan membawa sejumlah bukti. Tim kuasa hukum Peggy juga menyiapkan 10 saksi. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan bertolak ke Bandung, Jawa Barat untuk menjalani sidang perdana permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Mereka membawa sejumlah dokumen dan menyiapkan 10 saksi. Bukti-bukti juga akan disampaikan yang menunjukkan bahwa Peggy Setiawan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim kuasa hukum berharap proses persidangan berjalan lancar dan hakim bisa memutus dengan seadil-adilnya. Hari ini kita akan meeting untuk persiapan besok dan juga membawa permohonan pra-peradilan yang sudah diregistrasi. Nanti kita akan bahas lagi apakah ada yang kurang atau tidak. Mungkin nanti kita akan mengajukan permohonan untuk perbaikan kalau memang ada kekurangan. Tapi kalau misalnya memang setelah dianalisa ini cukup, ya sudah, berarti kan tidak ada perbaikan. Berapa saksi Bu yang akan dibawa dalam pra-peradilan ini Bu? Ya mungkin insya Allah kurang lebih 10 saksi. Sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung Senin pagi. Hakim yang menangani adalah Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Sebelumnya Peggy Setiawan mengajukan pra-peradilan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy mengaku tidak terlibat dalam kasus yang terjadi tahun 2016 silam itu. Adapun tergugat dalam pra-peradilan ini adalah Kapolda Jawa Barat dan Direskrimum Polda Jawa Barat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut profil Eman Sulaiman, Hakim Tunggal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang akan digelar perdana pada Senin 24 Juni 2024. Eman Sulaiman lahir di Karawang 10 April 1975. Dirinya sudah 24 tahun menjadi hakim. 29 Desember 2016, Eman dilantik menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Dan pada 1 November, ia dilantik menjadi Ketua PN Wonosari Gunung Kidul. Sementara itu, sejak 5 Juli 2021, Eman Sulaiman bertugas di Pengadilan Negeri Bandung.
Sementara itu, keberadaan saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki sekaligus ketua RT di lingkungan rumah para terpidana masih menjadi misteri. Abdul Pasren diusir warga karena kesaksiannya dinilai tidak sesuai fakta. Pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat 24 Juni 2024 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di ruang Umar Seno Aji. PN Bandung pun sudah menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman untuk menangani perkara ini. Terkait hal tersebut, Polda Jawa Barat mengaku siap menghadapinya. Ya, bahwa kami akan menghadapi gugatan sidang pra-peradilan yang diselenggarakan terhadap gugatan penetapan tersangka PS. Tentu kami telah menyiapkan tim dari kuasa hukum Polda Jawa Barat. Sejauh ini kami sudah berkoordinasi juga dengan pihak pengadilan terkait dengan waktu pelaksanaan dari sidang pra-peradilan, ya, dan kami sudah siapkan dan kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum maupun keluarga tersangka PS. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abbas juga menyampaikan bahwa tim hukum Polda Jawa Barat direncanakan akan hadir pada sidang pra-peradilan. Namun dirinya belum mengungkap berapa jumlah tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat yang akan ikut dalam sidang. Serta tidak menutup kemungkinan ada pihak dari luar kepolisian yang ikut dalam tim hukum Polda Jabar untuk persidangan pra-peradilan besok. Dipastikan tentunya kami akan berkoordinasi lagi terkait sidang awal, apakah kami akan menghadapi langsung, kami akan datang tentunya, ataupun nanti kami akan menunggu terkait dengan kesiapan dari teman-teman kuasa hukum yang sudah disiapkan oleh Polda Jawa Barat. Kuasa hukum yang kami siapkan saat ini belum bisa kita sampaikan, ya, apakah hanya terdiri dari kuasa hukum dari kita sendiri ataupun nanti kita berkolaborasi bersama dengan kuasa hukum dari Sebelumnya diketahui tim kuasa hukum Peggy Setiawan telah mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat Selasa 11 Juni 2024. Kuasa hukum Peggy menggugat penetapan status tersangka kepada kliennya yang dinilai tidak cukup bukti. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui anggotanya kurang teliti saat pengusutan awal kasus Vina dan Eki pada 2016. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta seluruh pihak memberikan masukan dalam mengusut kasus Vina dan Eki. Penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki belum juga menemui titik terang. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui adanya kurang teliti saat awal pengusutan kasus Vina dan Eki pada 2016 silam. Menurut Sandi, awalnya penyidik melihat kasus Vina dan Eki hanya kecelakaan biasa. Namun, Irjen Sandi memastikan penyidik yang kurang teliti itu sudah diberi sanksi. Kasus pembunuhan Vina dan Eki terjadi pada 2016 kembali mencuat setelah film berjudul Vina setelah 7 hari tayang. Masyarakat mendesak kepolisian menuntaskan kasus tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan pihaknya meminta masukan kepada seluruh pihak termasuk masyarakat. Namun Kapolri meminta kritik dan saran yang masuk ke Kapolri harus diteliti agar sesuai dengan fakta di lapangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi berikutnya, keberadaan saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki sekaligus ketua RT di lingkungan rumah para terpidana masih misteri. Abdul Pasren diusir warga karena kesaksiannya dinilai tidak sesuai fakta. Nuryanti, ibu salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, mengungkap pengusiran Ketua RT 2 Karya Mulia Kesambi Cirebon, Jawa Barat, bernama Abdul Pasren. Abdul Pasren diusir warga setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki pada 2016. Pengusiran dilakukan lantaran kesaksian Abdul Pasren dinilai tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Itu ngomongnya sih
udah diusir gitu sama warga situ tuh gitu. Tapi saya kan denger aja, saya nggak ikutan. Kalau saya di rumah kan nggak lagi sakit sendiri. Itu kapan diusirnya Bu katanya? Pokoknya lagi tahun 2016-an tuh. Ya di saksi dia kan. Kesaksiannya gitu, iya, memberatkan masuk, gitu. Iya. Itu satu keluarga atau Pak RT-nya aja yang minta diusir? Ya nggak tahu Pak, seperti itunya sih. Dengar anak-anak pada ngomong aja udah tak usir kayak gitu. Abdul Pasren disebut-sebut sebagai saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ia mengetahui keberadaan ke-8 terpidana di malam tewasnya Vina dan Eki. Namun hingga kini keberadaan Abdul Pasren masih menjadi misteri. Ia menghilang dan belum ada yang bisa menemuinya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Sebanyak 450 jemaah haji debarkasi Palembang tiba di tanah air dengan selamat. Isak tangis tak terbendung saat keluarga menyambut kedatangan jemaah di Asrama Haji Sumatera Selatan. Bertemu lagi mau kita. Bertemu lagi mau kita. Bertemu yuk kita ya. Saat tiba di Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan, jemaah haji langsung disambut isak tangis oleh sanak keluarga untuk menjumpai anggota keluarganya. Kebahagiaan bisa kembali usai menjalani ibadah puasa dalam cuaca yang panas serta berbagai kendala di Mekah. Larut dalam tangis haru bertemu keluarga kembali di tanah air. Oh, senang, gembira, nak. Alhamdulillah bertemu dengan keluarga, yuk ayuku, mumbuku. Terima kasih banyak, di situ sehat, senang. Oh, panas. Kan main panasnya. Di Mina juga panas. Tapi gimana? Tapi alhamdulillah, tidak putus air aja, semprot air. Tapi enak kalau melontar itu enaknya banyak atap. Sedikit panasnya melontar. Sementara PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni dan Kemenak Sumsel Syafitri Irwan turut menyambut kedatangan jemaah haji dan mendoakan kesehatan serta menjadi haji mabrur. Mudah-mudahan semuanya menjadi haji yang mabrur, kemudian dikabulkan doa-doanya yang ada di sana. Di Mina itu memang setiap tahun selalu begitu ya, karena kepadatan lah. Isunya adalah isu kepadatan. Tapi alhamdulillah tahun ini relatif lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Jemaah haji akan mendapatkan paspor, air zam-zam 5 liter, dan pengarahan dari tim kesehatan saat kembali pulang. Pihak Kemenak Sumsel berupaya menyiapkan skema lebih baik untuk ibadah haji tahun depan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Sebelum kembali ke tanah air, jemaah menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Ma'la. Pemakaman Ma'la adalah salah satu tempat bersejarah di Mekah. Di tempat inilah beberapa keluarga dan sahabat Rasulullah dimakamkan. Di antaranya Siti Khadijah, istri pertama Rasulullah, serta Qasim dan Abdullah, kedua putra beliau. Bahkan orang-orang yang meninggal di Mekah, baik penduduk setempat maupun jemaah haji atau umroh, dimakamkan di tempat ini. Banyak jemaah datang untuk berziarah, tidak terkecuali jemaah dari Indonesia. Salah satu makam yang kerap dikunjungi adalah makam ulama asal Rembang, Kiai Haji Maimun Zubair, atau yang biasa dikenal sebagai Mbah Mun. Mbah Mun disemayamkan di pemakaman ini setelah wafat saat musim haji tahun 2019 lalu. Sholat asar tadi di Masjidil Haram. Nah, kebetulan dari hotel kami di 501 88 Sragen, setelah rangkaian haji selesai, nah kita pengen ziarah ke makam ulama besar dari Sragen yang dimakamkan di dekat komplek pemakaman Sayyidatina Siti Khadijah Kubra. Alhamdulillah bisa hadir di sini, rawuh silaturahim, ziarah bersama bapak-bapak petugas ibadah haji Indonesia. Alhamdulillah luar biasa bisa bertemu, bisa ziarah bareng-bareng. Hingga saat ini, Ma'la dikelilingi dinding pembatas yang meluas ke lereng Gunung Hujun.
Posisi makam pun dibagi dua bagian, yakni bagian utara meliputi kuburan Bani Hashim dan bagian selatan kuburan keturunan Rasulullah. Dari Makkah, Arab Saudi, Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah server Pusat Data Nasional mengalami gangguan, kini layanan imigrasi Bandara Soekarno-Hatta sudah bisa melayani kedatangan jemaah haji. 5 kloter jemaah haji dari debarkasi DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangan jemaah bersama dengan aktifnya server pemeriksaan dokumen imigrasi yang sebelumnya sempat terganggu selama 3 hari. Server Pusat Data Nasional milik Kominfo sudah berfungsi pada Minggu dini hari, sehingga penumpang yang tiba dapat menggunakan sistem AutoGate. Sementara itu, jemaah haji yang tiba mendapatkan prioritas jalur khusus kedatangan. Ada 5 AutoGate yang melayani jemaah haji dan 4 konter manual untuk membantu jemaah lansia. Untuk pemulangan haji ini akan dilaksanakan di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta. Nanti agar pelaksanaan bisa berjalan dengan optimal, kita sudah siapkan 8 petugas perbantuan BKO dari kantor imigrasi di bawah naungan kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Alhamdulillah pada dini hari tadi kita sudah kedatangan 5 kloter perdana haji, di mana jamaah haji mencapai 2.102 orang, di mana jamaah tersebut terdiri dari beberapa embarkasi, yaitu yang pertama adalah dari Banten, 1 kloter dari DKI Jakarta, 2 kloter dari Jawa Barat, dan 1 kloter dari Lampung. Kota Jakarta memasuki usianya yang ke-497 tahun. Di momen ulang tahun kali ini, Jakarta melepas status ibu kota negara menjadi daerah khusus Jakarta. Kota Jakarta berulang tahun yang ke-497. Pada momen ulang tahun kali ini, Jakarta akan melepas status ibu kota negara dan berganti nama menjadi daerah khusus Jakarta. Budayawan Betawi mengatakan, meski tidak lagi menyandang status ibu kota, adat istiadat atau budaya yang melekat di Jakarta, khususnya Betawi, harus tetap dilestarikan. Dengan tidak jadi ibu kota, Jakarta harus punya warna yang lebih khas. Warna apa yang ingin ditonjolkan sebagai sebuah kota. Nah, kami berharap dalam hal ini kebudayaan Betawi itu menjadi tuan rumah. Sementara itu, meski berat melepas status sebagai ibu kota, warga berharap Jakarta bisa lebih maju dan sejahtera. Dari Jakarta, Henry Aprilia, Nadifa Adien, iNews melaporkan. Upacara perayaan HUT ke-497 Kota Jakarta digelar di Monumen Nasional pada Sabtu kemarin. Upacara tersebut juga dihadiri warga dari berbagai daerah. Sejumlah rangkaian acara digelar untuk memperingati HUT ke-497 Jakarta. Salah satunya adalah dengan upacara peringatan yang digelar di Monumen Nasional. Sebanyak 1.700 orang berbaris lengkap dengan seragam mulai dari aparat TNI, Polri hingga siswa-siswi SMP dan SMA. Upacara dipimpin langsung oleh PJ Gubernur Heru Budi dengan tema Jakarta Kota Global Berjuta Pesona. Tidak hanya itu, dalam perayaan hari ulang tahun ke-497 Kota Jakarta, PJ Gubernur Heru Budi Hartono juga memberikan penghargaan kepada sejumlah instansi, salah satunya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Budi Margono atas prestasi pemberian jasa layanan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Penghargaan juga diberikan atas prestasi Kajati DKI yang berhasil menyelesaikan pengembalian aset milik Perumda Saranajaya senilai 645 miliar rupiah. Dalam kontestasi Pilgub DKI 2000 atau Pilgub Jakarta 2024, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tak lagi mengusung Anies Baswedan. Kini PKS lebih memilih kadernya sendiri, yakni Muhammad Sohibul Iman yang saat ini menjabat sebagai Dewan Syuro PKS. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akan mengusung Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Muhammad Sohibul Imam sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta 2024.
Sohibul Imam pernah menjadi Presiden PKS periode 2015-2020. Dalam masa kepemimpinannya, Sohibul Imam berhasil menaikkan elektabilitas partai dari 8,46 juta suara di tahun 2014 menjadi 11,49 juta suara di tahun 2019. Sohibul juga memiliki karir yang mentereng karena pernah 3 kali menjadi anggota DPR dan sempat memimpin DPR sebagai wakil ketua DPR. Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Sehu mengaku telah mendapatkan tawaran cawagup dari Golkar dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, PDIP, PKS, dan P3 Jawa Barat menyiapkan sejumlah nama sebagai calon gubernur Jawa Barat. Salah satunya ada nama Susi Pujiastuti. Sementara relawan dari Forum Bandung Raya mendeklarasikan Dedi Taufik untuk maju di pemilihan gubernur Jawa Barat. DPD PDIP, DPW PKS, dan DPW P3 Jawa Barat melakukan pertemuan tertutup di Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung. Pertemuan tersebut dihadiri langsung Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono, PLT Ketua DPW P3 Jabar Pepep Saiful Hidayat, dan PLT Ketua DPW PKS Jabar Iwan Suryawan. Dalam pertemuan tersebut, para Ketua DPW dan DPD untuk mencari kesepahaman untuk mencari sosok gubernur dan wakil gubernur di Pilgub mendatang. Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas sejumlah nama seperti Susi Pujiastuti, Sandiaga Uno, serta Bay Mahmudin yang menjabat PJ Gubernur Jabar saat ini. Menurut Ketua DPD PDIP Jawa Barat, ketiga nama tersebut akan disiapkan untuk melawan Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi yang dikabarkan maju di kontestasi Pilgub Jabar 2024. Ada figur-figur yang sudah berkontribusi untuk bangsa dan negara, termasuk untuk Jawa Barat juga yang mungkin layak kami pertimbangkan. Misal ada Ibu Susi Pujiastuti, lalu ada Pak Sandiaga Uno, lalu ada Pak Bay Mahmudin, yang tentunya juga komunikasi kita selanjutnya kita akan dalami. Kemarin misalnya Ibu Susi sudah menyampaikan kesiapannya, pasti akan kita dalami. Sementara itu, relawan dari Forum Bandung Raya menggelar deklarasi dukungannya bagi Ketua DPRD Jawa Barat Taufik Hidayat untuk maju di kontestasi Pilgub Jawa Barat 2024. Para relawan ini menilai sosok Taufik Hidayat cocok untuk memimpin Jawa Barat. Nah, yang berkualitas pilihan kami akhirnya ke Pak Jenderal Taufik Hidayat. Karena apa? Pak Jenderal Taufik Hidayat ini manusia yang terlatih ya, karena beliau TNI, berdinas dan melaksanakan tugasnya juga dengan baik sampai selesai. Dan Pak Jenderal Taufik Hidayat ini juga sudah terjun ke politik atas permintaan Pak Prabowo yang saya tahu ya dulu. Pilkada 2024 serentak akan berlangsung pada bulan September mendatang. Saat ini seluruh partai politik masih mencari bacagup untuk dipertarungkan di Pilgub Jabar. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Ainus melaporkan. Pemirsa, sejumlah nama seperti mantan Wali Kota Tangerang Airin Rahmi Diani, anggota DPR RI Rano Karno, hingga mantan Bupati Pandeglang 2 periode Ahmad Dimyati Natakusuma digadang-gadang akan meramaikan bursa bakal calon gubernur Banten tahun 2024. Semarak pemilihan kepala daerah di Provinsi Banten mulai terasa. Salah satunya peserta Pilkada Banten adalah Ahmad Dimyati Natakusuma. Mantan Bupati Pandeglang 2 periode ini telah menyerahkan formulir pendaftaran bakal calon gubernur Banten ke 3 partai politik yakni PDIP, PKB, dan Partai Nasdem. Ahmad Dimyati mengaku mendapatkan dorongan dari para ulama dan tokoh masyarakat untuk maju memimpin Banten. Sementara itu, warga berharap siapapun yang akan menjadi gubernur Banten agar peduli dengan rakyat, membantu UMKM, serta menggratiskan biaya sekolah. Jadikan Banten ini lebih bagus, yang modern,
modern tadi dengan teknologi informasi, digitalisasi dan juga mudah akses. Maka itu modern. Kalau nggak modern, bagaimana bisa menyambung dengan internasional? Pokoknya tanggung jawab, tegas, dan mewakili semua rakyat. Sejumlah ulama dan kiai di Serang, Banten menggelar doa bersama agar Pilkada serentak 2024 berjalan aman dan damai. Bertempat di halaman Padepokan Majelis Zikir Bumi Alit Pajajaran, Cikesal, Kabupaten Serang, doa bersama dipimpin oleh Kiai Haji Elang Mangkubumi. Acara ini juga memperingati wafatnya sang proklamator Bung Karno yang ke-54. Para peserta doa bersama juga mengenang jasa para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jelang Pilkada serentak 2024, tokoh ulama dan para politisi di Provinsi Banten mengharapkan agar ide dan gagasan Soekarno dapat dilestarikan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Harapan kami menghadapi Pilkada di 2024, tentunya kami dapat berpartisipasi, mensosialisasikan, serta tentunya marwah Bung Karno berada pada diri kami untuk memenangkan, untuk berkelanjutan pembangunan agar Banten menuju Banten yang lebih baik lagi. Yang untuk Pilkada sendiri tentunya kita bagaimana kita mengimplementasikan apa yang menjadi ide gagasan Bung Karno. Pertama tentang Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua tentang Trisaktinya Bung Karno. Itu bisa diterapkan di Bumi Banten agar rakyat bisa sejahtera. Untuk menerapkan itu tentunya harus ada pemimpin yang mau menerapkannya, yang mengeksekusi. Bagaimana agar ide-ide itu bisa dirasakan oleh rakyat Banten. Ketua DPD Lanyala Mataliti menyebut Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku saat ini telah meninggalkan Pancasila. Dirinya membantah pengembalian UUD 1945 ke naskah asli dapat menghilangkan pemilu secara langsung. Ditemui di acara deklarasi paket pimpinan DPD RI tahun 2024-2029 di Jakarta, Lanyala menyatakan pengembalian UUD 1945 ke naskah asli merupakan agenda prioritas DPD RI periode 2024-2029. Menurutnya, undang-undang hasil amandemen yang berlaku saat ini telah meninggalkan Pancasila. Ia pun mengajak Presiden terpilih Prabowo Subianto dan partai politik termasuk PDI Perjuangan untuk mengembalikan UUD 1945 ke naskah asli. Sejak tahun 1999, UUD 1945 telah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen, yaitu yang pertama pada Oktober 1999, Agustus 2000, November 2001, dan Agustus 2002. Kami bersyukur kita menerima acara deklarasi ini menandakan bahwa kami masih berempat, masih diharapkan oleh anggota DPD terpilih untuk memimpin kembali DPD RI. Harapan kita kepada DPD yang terpilih dengan DPD yang tertinggal, yang masih terpilih lagi, tentu harapannya lebih besar dari masa lalu. Dan semangat ini yang paling penting karena keberpihakan mereka kepada daerah dalam membangun daerahnya masing-masing itu sangat penting. Dan itu harus dapat meyakinkan masyarakat bahwa bila mana daerah makmur baru ada Indonesia makmur. Pemirsa, Ketua DPD Lanyala Mataliti menyebut Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku saat ini telah meninggalkan Pancasila. Dirinya membantah pengembalian Undang-Undang Dasar 1945 ke naskah asli dapat menghilangkan pemilu secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Ditemui di acara deklarasi paket pimpinan DPD RI tahun 2024-2029 di Jakarta, Lanyala menyatakan pengembalian Undang-Undang 1945 ke naskah asli merupakan agenda prioritas DPD RI periode 2024-2029. Menurutnya, Undang-Undang Dasar hasil amandemen yang berlaku saat ini telah meninggalkan Pancasila.
Ia pun mengajak Presiden terpilih Prabowo Subianto dan partai politik, termasuk PDI Perjuangan, untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 ke naskah asli. Sejak tahun 1999, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen, yaitu pada Oktober 1999, Agustus 2000, November 2001, dan Agustus 2002. Salam sejahtera untuk kita. Sidang paripurna tanggal 14 Juli, kita sudah memutuskan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dengan ada 5 proposal. Itu yang akan kita sampaikan kepada anggota DPD terpilih. Otomatis kita kan sudah usulkan. Dan sekarang juga lagi dibahas sama partai politik, dan saya yakin Pak Prabowo pun juga setuju. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pengusaha sekaligus mantan Menteri Pendayagunaan BUMN pada akhir masa Orde Baru, Tanri Abeng, meninggal dunia. Tanri Abeng tutup usia pada usia 82 tahun. Keluarga turut menghantarkan jenazah mantan Menteri Pendayagunaan BUMN, Tanri Abeng, ke peristirahatan terakhirnya. Almarhum Tanri Abeng dimakamkan di sebelah makam sang istri Farida Nasution di pemakaman keluarga Tanri Abeng, Pesanggerahan Jakarta Selatan, Minggu siang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lantunan doa keluarga dan kerabat iringi proses pemakaman Tanri Abeng. Almarhum meninggalkan 3 anak dan 4 orang cucu. Yang kami ingin sampaikan kepada masyarakat adalah terima kasih atas diberikan kesempatan untuk Bapak kami almarhum Tanri Abeng, dan beliau saya yakin dan saya sering dengar ingin banyak generasi muda untuk meneruskan cita-citanya dia. Sebelumnya almarhum Tanri Abeng meninggal dunia pukul 2.30 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Sejumlah tokoh hingga menteri hadir ke rumah duka dan mengaku kehilangan tokoh penting Indonesia. Dari Jakarta, Wenda Nura, Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, Koperasi Karyawan MNC Group ditargetkan memiliki aset 100 miliar dalam 3 tahun ke depan. Ya, disatukannya seluruh entitas koperasi karyawan di lingkungan MNC Group dapat menjadi kekuatan untuk mencapai target tersebut. Koperasi Karyawan MNC Group menggelar rapat anggota tahunan Tahun Buku 2023 di iNews Tower, Jakarta Pusat. Dalam rapat yang dihadiri Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo ini, Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop dan UKM Ahmad Zabadi mengapresiasi penyatuan entitas koperasi karyawan MNC Group. Saya berharap sesuai dengan regulasi yang ada, untuk usaha simpan pinjamnya untuk segera melakukan spin-off menjadi koperasi simpan pinjam MNC Group. Jadi sekaligus menjadi sebuah langkah strategik untuk pengembangan dari koperasi di lingkungan MC Group itu sendiri. Tahun lalu asetnya 60 miliar lebih, memang masih kecil karena usianya baru masuk 6 tahun ya. Tapi kita akan coba percepat supaya asetnya lebih cepat lagi tumbuh. Paling tidak harapan saya 3 tahun mendatang, 2-3 tahun mendatang bisa menyentuh 100 miliar ke atas. Haritanu Sudibyo terus mendorong koperasi karyawan MNC Group berkembang untuk mengakomodir kebutuhan karyawan. Dari Jakarta, Muharlin Nadifa Adine, iNews melaporkan. Anda masih di iNews Pagi, pemirsa, bersama saya Galuh Pandu dan Cikal Multazam. Dan pemirsa, berita tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Sejumlah warga melakukan aksi demo di perusahaan perkebunan sawit Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Sementara itu di Sleman, Yogyakarta, puluhan warga menuntut pengembalian hak atas kasus penipuan jual beli rumah. Jalan dengan baik, berjalan dengan aman, ini adalah atas rakyat dari sama-sama.
Sejumlah warga melakukan aksi unjuk rasa di sebuah perkebunan sawit milik salah satu PT di Desa Kendari dan Desa Anjarif, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Dalam aksi tersebut, warga menuntut hak atas pemilihan lahan. Warga juga mengeluhkan pada lahan tersebut terdapat binatang buas yang membahayakan warga. Pihak perusahaan menyayangkan aksi yang dilakukan oleh warga, padahal dapat diselesaikan dengan cara baik. Warga berharap pemerintah turun tangan dalam menyelesaikan kasus ini. Sementara pihak perusahaan rencananya akan menempuh jalur hukum. Kita sebenarnya berterima kasih juga kepada masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada kita. Yang walaupun melalui demo itu ya, sebenarnya tidak harus demo, datang ke kita baik-baik, mempertanyakan kita akan jawab. Pasti kita akan jawab, kita akan berikan keterangan. Tetapi ini persoalannya kan adalah akibat terjadinya tumpang tindih perizinan. Sementara itu, puluhan unit rumah yang telah dibeli lunas oleh warga harus terbengkalai usai dinyatakan melanggar di Sleman, Yogyakarta. Atas bantuan hukum LKBH Universitas Proklamasi 45, akhirnya Pengadilan Niaga Semarang menyatakan pemilik perusahaan pengembang berinisial RS dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun serta denda sebesar 400 juta rupiah dan diharuskan membayar uang pengganti sebesar 16 miliar rupiah. Para korban berharap agar uang untuk membeli rumah yang sudah mereka bayarkan lunas bisa dikembalikan. Itu kami atas nama korban berharap dengan hasil ini, keputusan ini, kami bisa dikembalikan untuk hak kami sehingga proses ini bisa berjalan. Kasus ini berawal dari pembangunan perumahan di atas tanah kas desa yang melanggar Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY yang di dalamnya mengatur tentang pertanahan. Dari Bulungan, Kalimantan Utara dan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Usman Codang dan Galiusma Ainus melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Meninggalnya seorang anak 13 tahun yang jenazahnya ditemukan di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang, meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga. Pihak keluarga curiga dengan bekas luka lebam yang ada di tubuh korban. AM, siswa kelas 1 SMP yang baru berusia 13 tahun ini, dimakamkan di pemakaman keluarga di daerah Kampung Baru, Kecamatan Lubek, Kota Padang. Ratusan warga, kerabat, dan pihak keluarga mengiringi pengantaran jenazah ke pusara pemakamannya. Pemakaman korban berlangsung haru dan isak tangis pihak keluarga karena tidak menyangka korban akan begitu cepat pergi dengan kondisi yang mengalami luka lebam. Melihat kondisi tubuh korban yang mengalami luka memar, pihak keluarga meminta proses autopsi karena menduga kejanggalan terhadap banyaknya luka di bagian punggung dan rusuk. Saya pun dah lihat pas sebelum otopsi, ininya merah-merah kayak memar. Belahnya enggak, ininya aja kayak dipukul. Ini aja bang, kayak memar semua. Katanya bagus di otopsi, kan? Tapi kabar otopsi itu belum ada. Tadi sudah diotopsi berarti ya, Pak? Hasilnya keluarga sudah tahu, Pak? Belum. Namun hingga saat ini pihak keluarga masih belum mengetahui apa hasil otopsi dari pihak kepolisian, walaupun pihak keluarga sudah membuat laporan di Mapolresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Polresta Padang bersama Direktorat Propam Polda Sumatera Barat telah memeriksa 35 saksi terkait tewasnya AM, anak laki-laki berusia 13 tahun. Jadi untuk saksi total seluruhnya kurang lebih 35 orang saksi sudah kita lakukan pemeriksaan untuk diminta keterangannya, dan dalam hal ini kita pun juga bergabung dengan Propam Polda Sumbar maupun Bidokes Polda Sumbar untuk dalam rangka termasuk Krim Polda Sumbar untuk membantu mengungkap kasus ini. Jadi diantaranya itu ada anggota yang bertugas pada saat itu, termasuk juga keterangan-keterangan dari saksi dari masyarakat.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Umat Hindu Tengger di Probolinggo dan 3 kabupaten lainnya melaksanakan perayaan Yatnya Kasada yang melarung ongkek atau pemberian sesaji ke Gunung Bromo. Ritual yang dilaksanakan setahun sekali di tanggal 15 kalender Tengger ini sebagai bentuk bakti kepada leluhur dan Sang Hyang Widi. Umat Hindu Tengger dari 4 kabupaten seperti Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang bersama melaksanakan Yatnya Kasada yang terpusat di Pura Ponten Agung di Lautan Pasir Gunung Bromo, Probolinggo. Berbagai macam ongkek atau sesaji dari hasil bumi seperti sayuran dan hewan ternak dibawa ke Pura Ponten Agung untuk dilarung atau dibuang ke kawah Gunung Bromo. Sebelum dilarung, ongkek tersebut diberi doa-doa oleh Pandito, dukun di pura. Setelah didoakan, barulah ongkek ramai-ramai dilarung ke kawah Gunung Bromo. Pelaksanaan Yatnya Kasada ini tertutup untuk wisatawan dengan harapan umat Hindu Tengger yang melaksanakan ritual berjalan hikmat. Kasada itu kan sudah rutin ya tiap tahun ya kan? Di saat bulan Kasada, tepatnya tanggal 14-15 bulan purna. Ya, pada intinya bahwa Kasada ini adalah sebagai implementasi dari wujud bakti ya kita sebagai anak cucu Tengger ya itu kepada para leluhurnya. Ya. Sebagai bentuk penghormatan kepada leluhurnya, maka hingga sekarang suku Tengger melaksanakan Yatnya Kasada. Yatnya Kasada dilaksanakan sebagai bakti umat Hindu Tengger kepada leluhur dan juga Sang Hyang Widi atas rahmat dan limpahan rezeki berupa hasil tanaman dan juga ternak hewan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Industri e-sport di Indonesia terus berkembang. 2 tim e-sports Indonesia akan mengikuti turnamen e-sport internasional di Malaysia dan Arab Saudi. Momentum tersebut diharapkan dapat menjadi pemicu perkembangan e-sport di Indonesia. Inilah 2 tim e-sport Indonesia, Kagendra dan RRQ, yang rencananya mewakili Indonesia dalam ajang Honor of Kings Invitational Season 2 di Malaysia dan juga Arab Saudi pada bulan Juli. Keduanya bertanding fun match dalam rangkaian Grand Launching Honor of Kings di Tunjungan Plaza Surabaya. Pada pertandingan ini, tim RRQ berhasil mengalahkan tim Kagendra dengan skor akhir 4-2. Ratusan penonton yang hadir nampak antusias memberikan dukungan untuk kedua tim e-sport papan atas Indonesia ini. Kedua tim senang bisa berpartisipasi dalam fun match dan diharapkan bisa semakin kompak mewakili Indonesia dalam turnamen internasional e-sport di Malaysia dan Arab Saudi. Ya, kita bisa ngalahin KG dengan lumayan udah ada strategi tadi ya untuk mengalahkan. Nggak ada sih, main aja sih tapi aja ya. Kalau bisa banyak-banyakin aja sih, seru soalnya. Kan apalagi ini game baru, jadi dengan adanya banyak acara-acara seperti ini biar gamenya lebih ramai. Dengan banyaknya gamers diharapkan dapat mengembangkan seluruh ekosistem gaming mobile di Indonesia, tidak hanya dari sisi player tetapi dari sisi e-sport. Di Indonesia sendiri, potensi pemain-pemain Indonesia bisa bersaing secara global. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasa, iNews melaporkan.